Unit tempur IRGC Iran siaga di sepanjang zona perang laut. Diakui telah mencapai kesiapan penuh di kepulauan strategis Teluk Persia. Mengutip Tasnim pada 12 November, hal ini diumumkan oleh Komandan Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya Iran, Mayor Jenderal Ali Abdullahi. Dia menyoroti peningkatan kemampuan pertahanan dan kendali yang kuat Iran atas keamanan regional, mengamati kesiapan tempur unit Angkatan Laut IRGC, menyatakan bahwa Angkatan Laut IRGC telah mencapai kesiapan penuh di kepulauan strategis Teluk Persia. Lebih dari itu, ia juga memuji tingkat kesiapan komponen peperangan simetris dalam Angkatan Laut IRGC, menekankan bahwa peralatan serta kemampuan baru dan canggih telah diperkenalkan ke dalam pasukan, meningkatkan kekuatan keseluruhannya dan meningkatkan kemampuannya dalam konflik simetris. Lebih jauh, dia menegaskan bahwa unit operasional Iran sekarang lebih siap dari sebelumnya, terkhusus untuk memastikan keselamatan perbatasan maritim dan teritorial negara, khususnya di Selat Hormuz dan perairan Teluk Persia. Pangkalan militer besar Amerika Serikat disebut akan dibangun di luar jalur Gaza. Juga disebut bisa saja memainkan peran kunci dalam pembentukan pasukan penjaga perdamaian multinasional. Mengutip The New Arab pada 12 November, hal ini terungkap menurut laporan investigasi oleh situs berita Israel Shomrim. Dilaporkan bahwa fasilitas itu nantinya akan mampu menampung ribuan tentara Amerika, di mana yang diharapkan bisa membantu pasukan stabilisasi internasional untuk Gaza, sebagaimana termasuk bagian dari rencana perdamaian pasca perang. Perlu diketahui, pasukan multinasional itu akan dikemungkinkan mencakup pasukan dari mediator Mesir dan Qatar. Sementara itu, sebagai respons isu tersebut, Wakil Presiden Amerika Serikat James David Vance bersuara. Pihaknya menekankan dalam sebuah wawancara bahwa Amerika Serikat tidak akan memiliki pasukan di Gaza atau Israel. Ditekankan olehnya bahwa pasukan Amerika Serikat tidak perlu berada di Gaza, hanya akan menempatkan pasukan CENTCOM yang sudah ada di sana untuk memantau proposal perdamaian. Hizbullah melontarkan talak keras kepada pihak pasukan Benyamin Netanyahu, di mana menegaskan bahwa perlawanan tak akan pernah menyerah mengingat kemenangan sudah pasti diraih. Mengutip Al-Mayadin pada 12 November, hal ini diutarakan oleh Sekretaris Jenderal Hizbullah Syekh Naim Qasim pada 11 November kemarin. Awalnya dia memberi hormat kepada sekutu di Palestina, Iran, Yaman, dan Irak, juga menegaskan kembali warisan abadi para martir, sekaligus mengingatkan komitmen teguh perlawanan untuk membela Lebanon serta melawan agresi Israel dan campur tangan Barat. Syekh Qasim dengan tegas menyatakan bahwa pihaknya tak akan pernah menyerahkan senjata, memperingatkan musuh bahwa mereka hanya akan mendapatkan kekalahan telak, sementara perlawanan diyakininya akan meraih kemenangan atas itu. Diakuinya bahwa perlawanan hanya berpedoman pada 3 kebenaran, yaitu perlawanan dan rakyatnya tidak dapat dikalahkan, perlawanan akan menang atau menjadi martir, dan bahwa ini adalah saatnya untuk teguh hati dan membangun masa depan. Presiden Palestina Mahmud Abbas dan Presiden Prancis Emmanuel Macron membentuk komite gabungan. Keduanya juga menekankan bahwa mereka dan Eropa akan menanggapi dengan tegas rencana aneksasi Israel. Mengutip KBRI pada 12 November, hal itu diumumkan oleh kedua pihak dalam konferensi pers pada Selasa 11 November kemarin. Jelasnya, antara Prancis dan Palestina telah membentuk komite bersama untuk merancang konstitusi bagi negara Palestina. Selain itu, Macron juga menekankan prioritas penyelenggaraan pemilu di wilayah Palestina. Sementara Abbas memperbarui komitmennya untuk melaksanakan reformasi yang mencakup penyelenggaraan pemilu. Lebih jauh terkait aneksasi Israel atas wilayah Palestina di tepi barat yang diduduki, Macron juga bersuara, menekankan bahwa proyek aneksasi Israel baik sebagian ataupun total atau de facto melalui permukiman di tepi barat merupakan garis merah. Macron mengatakan bahwa Perancis dan mitra-mitranya di Eropa akan menanggapi proyek-proyek tersebut dengan tegas jika dilaksanakan.
Puluhan pemukim Israel melancarkan serangan pembakaran besar-besaran di tepi barat. Rekaman menunjukkan bahwa segerombolan orang bertopeng menyaksikan dari kejauhan saat asap mengepul di puncak bukit tepi barat. Mengutip The Times of Israel pada 12 November, insiden pembakaran itu terjadi sejak Selasa 11 November 2025. Target utamanya adalah pabrik dan lahan pertanian antara kota besar Nablus dan Tulkarim. Rekaman di media sosial menunjukkan beberapa truk besar dilalap api serta kerusakan signifikan pada sejumlah bangunan. Menurut kantor berita Palestina Wafa, puluhan pemukim Israel ikut serta dalam serangan itu. Merujuk pada rekaman yang menunjukkan sejumlah besar individu bertopeng menyaksikan dari kejauhan saat asap mengepul di puncak bukit tepi barat yang terkena dampak. Menurut militer, tentara menahan beberapa pemukim Israel yang terlibat dalam serangan tersebut setelah pasukan dipanggil ke lokasi kejadian. Kepolisian Israel pun mengumumkan telah menahan 4 warga negara Israel untuk diinterogasi. Namun setelah penangkapan, IDF mengatakan bahwa pasukannya justru diserang oleh sekelompok pemukim yang melarikan diri dari zona industri terdekat. Juga mengklaim bahwa sebuah kendaraan militer dirusak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.